Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya tetap sehat semua di pembelajaran online kali ini. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Kita membahas di pelajaran anatomi fisiologi, melanjutkan materi tentang sistem sirkulasi manusia. Mudah-mudahan video sederhana dari Ibu bisa membantu kalian dalam memahami apa itu sirkulasi pada manusia. Jadi di pertemuan yang kemarin Ibu sudah membahas tentang darah ya. Nah, jadi apa itu darah? Di pertemuan kemarin sudah kita bahas bahwa darah itu adalah suatu cairan ya yang berada dalam tubuh yang sangat berperan penting dalam metabolisme tubuh kita. Jadi di dalam darah itu ada dua hal, yaitu ada plasma dan ada sel-sel darah. Di mana plasma ini mengandung 90%-nya adalah air, sedangkan untuk sel-sel darah ini ada 3 ya. Yang kemarin ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit yang semuanya memiliki perannya masing-masing, di mana eri ini untuk metabolisme tubuh, membawa sari-sari makanan, membawa sisa-sisa metabolisme, dan juga yang paling penting adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian untuk leu ini imunitas tubuh atau kekebalan tubuh yang sekarang sedang banyak dibutuhkan ya untuk melawan virus-virus. Kemudian untuk trombosit ini berperan penting dalam pembekuan darah. Artinya kalau kita luka, ada luka terbuka, nah trombositlah yang akan membekukan darah kita atau mengeringkan darah kita. Nah, itu yang kemarin kita bahas tentang darah. Nah, berarti kalian sudah tahu dong bahwa darah itu sangat-sangat penting bagi tubuh kita. Nah, yang sekarang Ibu akan bahas adalah ketika darah tersebut sangat penting bagi tubuh kita, maka darah tersebut harus diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana darah tersebut bisa diedarkan ke seluruh tubuh? Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan bahas dengan tuntas. Insya Allah mudah-mudahan disimak ya. Terima kasih. Nah, untuk mengetahui bagaimana mekanisme sirkulasi darah pada manusia, maka di sini Ibu akan bahas terlebih dahulu organ-organ yang terlibat. Nah, organ-organ yang terlibat pertama di sini Ibu tulis adalah ini ya. Ini organ pertama yang terlibat yaitu jantung. Mengapa jantung? Jantung di sini apa fungsinya bagi sirkulasi tubuh manusia? Nah, tadi kan darah itu sangat penting bagi tubuh, harus diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana mengedarkannya? Padahal tubuh kita kan segede gambreng ya kan? Nah, maka cara mengedarkannya adalah tubuh kita butuh yang namanya pompa. Jadi kalau kita ibaratkan bahwa darah itu adalah air di suatu rumah, maka bagaimana rumah tersebut bisa mendapatkan air di keseluruhan rumahnya? Nah, ini kan butuh pompa ya, butuh pompa untuk menggerakkan air tersebut biar nyampe gitu. Nah, maka tubuh kita juga butuh pompa untuk mengedarkan cairan di dalam tubuh yaitu darah. Nah, maka jantung ini punya fungsi pertama yaitu memompa. Jadi dia sebagai pompa, memompa darah supaya sampai ke seluruh bagian dari tubuh kita. Nah, lalu karena dia itu adalah sebuah pompa yang harus digerakkan, maka jantung ini terdiri dari otot-otot jantung yang sangat kuat. Ya, jadi dia terdiri dari otot-otot jantung. Waktu SMP kita belajar ada 3 jenis otot, ada otot polos, ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Nah, ini otot jantung inilah yang menggerakkan jantung sebagai pompa. Jadi harus digerakkan cairan tubuh supaya mengalir ke seluruh tubuh. Nah, kemudian jantung juga di sini dilengkapi
oleh suatu selaput. Nah, selaput yang melindungi jantung namanya perikardium. Nanti kamu bisa bisa lihat lagi di slide yang Ibu berikan ya, bagaimana bentuknya dan segala macam itu sudah lengkap di slide. Ini hanya mengulas kembali saja. Lalu kemudian sering ada yang bilang, di mana letak jantung ya? Di sini ya. Maka orang kesehatan harus tahu letak jantung di mana. Letak jantung ini dia di rongga. Jadi dia berada di rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk kita. Nah, rongga dada sebelah mana? Rongga dada sebelah kiri. Nah, jadi harus paham ya. Jadi jantung ini itu apa fungsinya? Sebagai pompa, memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian dilengkapi oleh otot jantung untuk menggerakkannya, kemudian dilindungi oleh sebuah selaput yang namanya perikardium, dan dia letaknya di mana? Di rongga dada sebelah kiri, dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, itu mungkin sekilas tentang jantung. Nanti bagian-bagian jantung next. Bentar lagi, sabar. Nah, kemudian organ yang berikutnya yang akan Ibu bahas ini adalah yang kedua yang membantu proses sirkulasi manusia adalah pembuluh darah. Nah, kalau tadi jantung ini adalah pompanya untuk menggerakkan cairan tubuh, maka pembuluh darah ini adalah pipanya. Jadi pembuluh darah itu adalah pipanya kalau diibaratkan. Nah, bagaimana bisa sampai ke dapur, bisa sampai ke depan rumah, ke kamar mandi, kan butuh pipa paralon. Nah, sama di tubuh kita juga bagaimana bisa sampai ke atas kepala, bisa sampai ke mata, bisa sampai ke hati, ginjal, dan organ-organ lainnya. Maka di sini tubuh kita butuh yang namanya pembuluh darah. Maka pembuluh darah ini ada 3. Jadi pertama pembuluh darah yang namanya arteri ya. Dan yang kedua ada pembuluh darah yang namanya vena. Ini dibiasakan menggunakan bahasa Latinnya ya. Kemudian yang C ini ada pembuluh darah kapiler. Nah, satu-satu akan Ibu bahas. Untuk yang arteri, ini bagaimana ciri-cirinya? Arteri ini pembuluh darah besar, mengalir di jalur-jalur utama. Jadi yang mengedarkan darah ke organ-organ yang besar. Ya, nah maka ini ciri-cirinya alirannya deras dan berada jauh di dalam. Jadi artinya tidak di permukaan tubuh, tapi berada jauh di dalam permukaan tubuh. Nah, kemudian kalau dia kena atau terluka, maka pembuluh darah arteri ini cenderung memancarkan darah atau darahnya cenderung memancar dan alirannya cepat ya. Nah, kalau kemudian satu lagi untuk arteri ini cenderung mengeluarkan darah dari jantung. Jadi ini keluar jantung. Nah, itu ya, ini untuk yang arteri. Kalau terlalu cepat, mohon maaf ya. Kemudian untuk vena. Vena ini kebalikan dari arteri. Kalau tadi arteri mengeluarkan darah dari jantung, kalau vena ini cenderung membalikkan darah kembali ke jantung. Jadi darah yang sudah beredar di seluruh tubuh ini harus dibalikin lagi ke jantung. Kan jantung itu pompa ya, memompa darah balik ke dalam jantung. Maka ini cenderung masuk ke dalam jantung. Nah, kalau tadi arteri cepat, ini vena cenderung lebih lambat dan pembuluh darahnya cenderung berada di atas permukaan tubuh. Artinya bisa halus ya, ini pembuluh darah halus ada di permukaan tubuh. Maka untuk pengambilan darah biasanya disarankan untuk di pembuluh darah vena karena alirannya lebih lambat dan bila terluka ini hanya merembes aja, tidak memancar. Nah, jadi dia cenderung
masuk gitu ya. Nah, kalau kapiler ini pembuluh darah kecil, artinya yang mengedarkan darah ke bagian-bagian tubuh kita yang kecil seperti mata, organ-organ saraf ya. Jadi artinya kapiler ini pembuluh darah yang mengedarkan darah yang organnya lebih kecil daripada yang arteri. Nah, ini adalah dua organ yang terlibat langsung dalam sirkulasi tubuh manusia. Nanti ada satu lagi yaitu paru-paru yang sudah kita bahas sebelumnya di sistem pernafasan.